Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu materi sebagai tugas untuk ulangan tengah semester dari mata kuliah pelajaran Pancasila. Semoga apa yang saya paparkan mengenai cinta tanah air dalam perspektif Islam ini dapat menambah wawasan kalian semua maupun wawasan saya sendiri. Baik, selamat menikmati video yang akan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai sekarang kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya waktu luang, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita semua curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erlina Purnamasari dengan NIM 203111062, kelas PAI 2B, IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Menurut Al-Bukhari, cinta dapat diartikan ke dalam 3 karakteristik, yaitu apresiatif atau takzim, penuh perhatian atau ihtimaman, dan cinta atau mahabbah. Berdasarkan pandangan Al-Bukhari, dapat disimpulkan bahwa cinta yang dimaksud adalah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang ditunjukkan oleh seseorang kepada tanah airnya. Perasaan cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan tanah airnya dari segala macam ancaman dan juga gangguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, dan membela, juga melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman dan juga gangguan. Salah satu nilai cinta tanah air yang ada di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang konsep cinta tanah air dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Memahami dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, di kalangan umat Islam Indonesia, nasionalisme telah memasuki ruh-ruh nilai Islam. Masyarakat Muslim yang melaksanakan agamanya dengan benar akan memiliki rasa nasionalisme dengan sendirinya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Ya Allah, berilah kecintaan kami terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekah, atau lebih cinta lagi. Cinta tanah air sendiri dapat diartikan menjadi satu kondisi di mana masyarakat bisa memberikan rasa kasih sayang kepada negaranya dalam bentuk pengabdian, pemeliharaan, pembelaan, dan perlindungan dari segala macam bentuk penjajahan dan hal-hal yang berbahaya. Apabila kita tidak mencintai tanah air kita sendiri, lalu apa yang akan terjadi? Maka keutuhan negara akan terancam. Apalagi di era globalisasi ini, generasi muda lebih mencintai budaya asing, dan bahkan ada peristiwa pemuda yang berani menginjak patung pahlawan. Betapa mirisnya rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemuda. Padahal pemuda merupakan aset terkuat yang dimiliki negara untuk merombak masa depan negara menjadi lebih maju. Maka kita sebagai pemuda, khususnya pemuda Islam, harusnya mencintai tanah air kita dengan segenap jiwa dan raga kita. Makna resolusi jihad tersebut al-watan minal iman, yaitu yang berarti cinta tanah air adalah sebagian dari iman, merupakan kewajiban setiap umat Islam untuk berjuang membela negaranya dan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda atau Jepang. Resolusi jihad tersebut dapat menjadi salah satu penyulut semangat rakyat Indonesia dalam Perang 10 November 1945 di Surabaya, yang merupakan perlawanan terbesar bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai salah satu ulama yang berpengaruh di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah. Makna yang terkandung dalam bait al-watan minal iman adalah sebuah penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Hal ini bukan berarti menjadikan tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan, melainkan mewujudkan perasaan cinta kepada Allah. Cinta kepada Tuhan adalah suatu kewajiban sebagai manusia. Penghambaan manusia kepada Tuhannya dapat ditandai dengan mencintai makhluk-makhluk ciptaannya. Salah satunya dengan mencintai tanah airnya sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah Allah berikan. Dan apabila kita cermati lebih dalam lagi, makna kalimat hub al-watan minal iman adalah cinta tanah air sebagai wujud syukur terhadap melimpahnya karunia Tuhan terhadap tanah airnya. Hal ini juga sesuai dengan maqasid asyariah, diantaranya yaitu menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan tanah airnya. Ungkapan hub al-watan minal iman ini membangkitkan sikap bela negara dan menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus tetap setia dan mencintai tanah airnya. Selain mencintai tanah airnya, kita juga wajib untuk melindungi dan mempertahankan tanah air dengan segala cara yang kita miliki dan kita mampu melakukannya dengan sekuat tenaga, baik berupa perkataan maupun perbuatan kita. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah SAW. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni, yaitu Yahudi, Kristen, dan Majusi.
Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lainnya, "Kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslimin, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin." Cinta tanah air merupakan sikap mencintai tanah kelahiran dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Sikap cinta tanah air telah dicontohkan oleh para pejuang kemerdekaan dikala mereka mempertahankan Indonesia sebagai tanah air mereka dan pada saat dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Para pahlawan kemerdekaan rela mengorbankan semua harta, nyawa demi kemerdekaan tanah airnya, yaitu Indonesia, demi persatuan dan juga kesatuan. Namun, cinta tanah air ini pada masa sekarang tidak harus ditunjukkan dengan mengikuti akademi militer maupun juga ikut perang. Tetapi, kita hanya perlu memiliki akhlak terpuji yang kita dapat tunjukkan sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Cinta tanah air merupakan hal yang sifatnya murni atau fitrah pada diri manusia. Karena sifatnya yang alami dan melekat pada diri manusia, maka status hukum asal adalah mubah atau boleh. Oleh sebab itu, manusia yang mempunyai akal sehat tanpa diperintah pun akan mencintai tanah airnya. Tanah air di mana ia mengabdikan dirinya untuk agama dan juga Tuhannya. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah atau naluriah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur fitrah manusia termasuk dalam konteks mencintai tanah air. Tujuannya adalah agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, juga memiliki keseimbangan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara mendidik segenap warga sedini mungkin untuk mencintai tanah air, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun mereka berada. Tiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya sehingga semua warga dapat menikmatinya, berkontribusi aktif dan juga positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa, baik dalam bidang praktis maupun intelektual. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa, berjiwa dan berkepribadian yang luhur, bangga dengan tanah air dengan beragam suku budayanya. Persamaan nasib dan juga kondisi serta letak geografis yang membuat masyarakat Indonesia memiliki ikatan persatuan yang kuat. Dari kondisi ini dapat saya simpulkan bahwa konsep cinta tanah air Indonesia dibangun berdasarkan sejarah panjang, kesamaan nasib, letak geografis, kondisi psikologis, dan tujuan serta cita-cita yang sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan istighfar dan berdoa bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.